Ya, selamat malam Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, makalah kami yang mengenai pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Selanjutnya. Di sini ada 4 yang akan kami jelaskan, yaitu latar belakang, kajian literatur, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah tersebut terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak, antara lain pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air, bawah tanah, dan air permukaan, dan pajak pokok, dan pajak rokok. Ketentuan pelaksanaan dari pajak daerah selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Selanjutnya, rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja subjek dan objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Yang kedua, bagaimana proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, bagaimana perhitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Lalu yang keempat, kapan saat terutang pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Mungkin slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Rizky. Sebelumnya maaf Bu, kita cuma bertiga karena yang 3 lagi nggak bisa ikut ya Bu. Silakan dilanjutkan. Ya, selanjutnya Ibu. Untuk ya baik Bu, untuk kajian literaturnya terdiri dari 3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, dan yang kedua, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang tata cara pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan yang ketiga, Pergub DKI Jakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB tahun 2016. Selanjutnya. Silakan dilanjutkan. Ya. Untuk pengertian pajak daerah dan jenis-jenis pajak daerah. Selanjutnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Subjek dan objek PBBKB. Subjek dan objek bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk objeknya sendiri adalah bahan bakar kendaraan bermotor
yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Selanjutnya, subjek dan objek untuk BBNKB. Subjek dan objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Untuk objeknya sendiri adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PBBKB. Untuk pemungutan sendiri, pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyediaan bahan bakar bermotor. Dan untuk pelaporan PBBKB dilakukan dengan cara PTPD pada gubernur atau pejabat yang ditujukan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masing-masing pemerintah provinsi berhak menentukan tarif BBNKB lebih detail dalam peraturan daerah. Pembayaran pajak BBNKB pada saat pembayaran pajak paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan. Oke, saya akan melanjutkan dari Kak Maya yang ada tarif dan perhitungan PPBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Penerapan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau yang disingkat dengan PPBKB, yang pertama yaitu adalah tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Namun, pada setiap daerah ditetapkan tarif pajaknya sebesar 5%. Yang kedua yaitu adalah khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Namun ada catatan. Yang ketiga, yakni jika pemerintah tidak setuju dengan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh daerah, maka untuk mengubahnya harus melalui peraturan presiden. Terus yang kedua yaitu adalah tarif dan perhitungan BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan tarif, yaitu ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 20% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Yang artinya jika kita beli pertama kali atau keluar dari dealer pertama kali, maka kita menggunakan tarif yang 20%. Jika barang itu second dan seterusnya, maka terkena tarif sebesar 1%. Dan yang kedua, khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebesar yang pertama adalah penyerahan pertama 0,75%, yang kedua adalah penyerahan kedua dan seterusnya 0,075%. Sama seperti hal yang pertama, jika kita beli kendaraan tersebut secara pertama kali atau dari dealer, maka dikenakan tarif sebesar 0,75%. Lalu ada perhitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang pertama, rumusnya secara garis besar adalah besaran pajak BBKB atau bahan bakar kendaraan bermotor sama dengan tarif dikali DPP atau dasar pengenaan pajak. Sesuai dengan Ditjen, yang pertama yaitu harga jual premiumnya misalkan 1.550 per liternya, termasuk PPN, dan berapakah? Sebentar. Dan berapakah PPBKB-nya? Jadi pokok PPBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terutang adalah, kan tadi rumusnya tarif dikali DPP. Jadi DPP itu sebelum pajaknya, jadi 5% dikali 100 per 115. Kenapa sih 100 per 115? Karena kan sudah termasuk PPN.
dikali 1.550. Jadi 5/115 kali 1.550, totalnya yaitu yang terutang PBBKB yaitu Rp67.391. Terus yang kedua, bagaimana sih perhitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor? Contohnya, tadi kan ada 2 tarif nih. Yang pertama yaitu adalah 20% jika penyerahan pertama. Yang kedua yaitu 1% jika penyerahan kedua dan seterusnya. Nah, contohnya Tuan Firman menjual mobil kepada Tuan Kristan, sebuah mobil sedan pada Agustus tahun 2020. Diketahui NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor mobil tersebut pada tahun 2020 adalah 100 juta rupiah. Berapakah BBNKB? Yaitu yang pertama adalah penyerahan pertama dari dealer kepada pembeli pertama yaitu Tuan Firman. Jika kalau flashback nih ke sebelumnya, jika pertama Tuan Firman beli ke dealernya berarti dia kena tarifnya 20%. Nah, sedangkan sekarang Tuan Firman ngasih mobilnya kepada Tuan Tristan. Jadi yang dikenakan tarifnya yaitu 1%. Jadi cara menghitung BBNKB-nya atau bea balik nama kendaraan bermotornya yaitu adalah 100 juta dikali 1%, yakni 1 juta. Nah, jadi kesimpulan dari makalah kita atau presentasi kita dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang pertama yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan PBBNKB pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Terus yang kedua, pelaporan PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan dengan cara menyampaikan SPTD atau surat pemberitahuan pajak daerah pada gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan BBNKB melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur, dalam hal ini kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak saat penyerahan. Terus yang ketiga adalah untuk memudahkan wajib pajak di masa pandemi COVID, pemerintah mengeluarkan aturan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang bertanya. Oke, baik. Terima kasih buat siapa Maya ya. Terus kemudian Adinda dan siapa tadi? Maya, Rizky, satu lagi siapa, maaf? Menita. Oh iya, Menita. Terima kasih untuk presentasinya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bisa langsung langsung bertanya dengan mengaktifkan voice-nya ya, atau mau di chat room juga silakan. Monggo teman-teman semuanya. Ini kita baru ada 13 mahasiswa ya. Ada Ade, terus kemudian Bayu, Cynthia, Erik, Beatrice, Riva, ya, Adinda, Rusma, Selsi dan Tizar. Silakan jika ingin bertanya. Rusmalina ya, ada Rusmalina juga. Silakan jika ingin bertanya. Saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Ini Beatrice atau siapa, maaf? Saya Dinda, Bu. Oh, oke, Dinda. Silakan, boleh pakai raise hand ya. Ini kelompok 2 bisa di ini dulu di stop share screen-nya. Iya. Oke. Monggo, Adinda, Safira. Saya mau nanya, kalau misalnya ada orang yang melakukan balik nama motor lewat dari 30 hari kerja setelah penyerahan atau pembelian motor itu ada sanksinya atau enggak ya? Kalau misalnya ada, itu apa sanksinya? Makasih. Terima kasih. Ibu, pertanyaannya
langsung bisa kita tampung dulu, mungkin Boleh. beberapa orang, terus Iya. kita tanya. Jawab. Boleh, silakan. 3 pertanyaan dulu ya. Silakan. Iya. Oke, lanjut. Silakan yang lain. Ade, ya, Bayu, Cynthia, Erik, Beatrice, kemudian Riva, Rusmalina, Chelsea, dan Tizar. Silakan jika ada yang masih ingin ditanyakan. Selamat datang Sohibah. Ini sudah selesai presentasi, cuma langsung sedang tahap diskusi atau tanya jawab. Jika ingin bertanya silahkan. Oke, kita tunggu ya sampai 6.52 lah ya, 1 menit. Kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa langsung dijawab. Baik, kelompok 2, karena belum ada pertanyaan lagi, silakan dijawab pertanyaan dari Adinda tadi ya. Apakah sanksi ya ketika pada saat membeli kendaraan ya belum dibalik nama ya selama 30 hari kerja, sanksinya apa? Silakan dijabarkan jawabannya ya untuk kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak yang tadi. Kakak siapa? Silakan Rizky. Oh, Oke. Jadi misalkan nih kita dalam 30 hari tidak melakukan bea balik nama kendaraan bermotor itu sesuai dengan undang-undang itu dikenakan sanksi administrasi 2%. Biasanya di STNK-nya itu ada tulisan. Kayaknya gitu. Mungkin kayak gitu. Bisa ditambahkan.
Bagaimana Dinda? Apakah sudah atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup, Bu. Oke, jadi apabila terlambat ya dalam 30 hari kerja setelah kepemilikan, maka akan dikenakan sanksi sebesar berapa tadi? 10% gitu ya. Oke. Tapi realitanya itu adalah bahwa pada saat pembelian kendaraan second ya, kebanyakan hampir wajib pajak tidak melakukan daftar ulang ya KTMDU ya. Nah terus kemudian sehingga banyak yang melakukan penahanan pajak. Jadi tadi pada saat pajak kendaraannya sudah harusnya dibayar, jadi ditunda dengan alasan belum balik nama gitu kan. Nah, terus kemudian kan pengurusan menggunakan biaya balik nama itu kan cukup lumayan cukup lumayan rumit syarat-syaratnya, apalagi beda daerah gitu kan, mesti tarik berkas dulu gitu kan. Misalnya nih contohnya Bekasi ke Jakarta, pembelinya adalah lokasinya di Bekasi, sementara pemiliknya adalah di Jakarta ya, sehingga itu perlu dilakukan penarikan berkas terlebih dahulu gitu kan, prosedur pertamanya. Terus kemudian setelah penarikan berkas selesai ya, sudah dilakukan, baru bisa dilanjutkan untuk balik nama tadi dengan mengetrik nomor rangka mesinnya ya kan, terus fisiknya juga dicek ya kan, cek fisik semuanya lah seperti itu ya, KTP dari penjual dan seterusnya ya. Mungkin itu yang membuat orang jadi malas ya untuk melakukan bea balik nama, padahal kalau kendaraan sudah beralih kepemilikan ya, artinya adalah sudah wajib untuk dilakukan bea balik nama ya. Oke, seperti itu. Nah, tapi kenyataannya adalah pada saat pembelian tangan kedua atau tangan ketiga gitu ya, selama ini tidak ada keterlambatan sih ya untuk melakukan bea balik nama, kecuali tadi kalau dia pajaknya belum dibayar. Nah, jika pajaknya belum dibayar, pajak kendaraan bermotornya ya, PKB-nya belum dibayar, nah itu baru dikenakan sanksi gitu. Tergantung kan, sanksinya dikenakan dilihat dari berapa lamanya gitu kan, berapa tahunnya dan seterusnya gitu. Nah, cuma di masa pandemik ini kan pemerintah ya, dalam hal ini Samsat melakukan kemudahan atau keringanan ya, insentif pajak, yang mana menghapus tadi ya, sudah disampaikan sama kelompok 2 adanya penghapusan sanksi-sanksi ya gitu, dari maksimal berapa tahun dan seterusnya seperti itu ya. Jadi untuk yang memiliki kendaraan yang belum bayar pajak silahkan dilakukan pembayaran segera, karena masih ada masa, istilahnya adalah pemutihan lah seperti itu ya, istilahnya adalah pemutihan seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit penambahan dari saya ya perihal tentang tadi proses dari bea balik nama. Oke ya, silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi?
Iya. Oke, nah khususnya nih di Jawa Barat itu sering banget ya, karena saya tinggalnya di Bekasi ya kan, saya tinggalnya di kota Bekasi, itu Jawa Barat itu sering melakukan adanya pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor ya. Biasanya ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak tahunan gitu. Nah, terkecuali untuk kendaraan baru ya, terkecuali untuk kendaraan baru. Nah, sering banget. Bang. Nah, terus kemudian bea balik nama kendaraan bermotor ya, yang selanjutnya disingkat dengan BBNKB. Nah, ini adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak ya, atau keadaan yang terjadi karena proses tadi jual beli atau tukar menukar bisa jadi ya, atau hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha gitu kan. Nah, jadi bea balik nama kendaraan ini dipungut atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor ya, di mana ya ini bisa kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jalan darat. Oke. Nah, biasanya dasar pengenaan BBNKB ini kan tarifnya 10% ya. Gitu. Nah, syaratnya apa saja gitu kan? Nah, jadi untuk kendaraan orang pribadi itu 10% ya, badan pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri. Nah, tarifnya itu adalah 10%. Sedangkan untuk kendaraan bermotor untuk angkutan umum tarifnya adalah 10%. Nah, untuk penyerahan kedua ya, bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua itu ditetapkan 1% ya, tapi untuk kepemilikan ya atau kendaraan bermotor orang pribadi atau badan pemerintah ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, terus kemudian TNI dan Polri. Sementara untuk angkutan umum ya, BBNKB untuk penyerahan kedua dan selanjutnya itu ditetapkan 1%. Nah, ini balik lagi sih semuanya tergantung dari kebijakan gubernurnya ya, karena semuanya kan ditetapkan oleh gubernur kabupaten atau kota ya, dalam daerah maupun keluar daerah. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan sanksinya ya, sebentar dulu. Nah, bila dalam masa bea balik nama kendaraan terjadi perubahan atas kendaraan bermotor, baik itu perubahan bentuk dan atau penggantian mesin, maka yang bersangkutan si wajib pajaknya ini perlu melaporkan dengan mengisi data objek dan subjek pajak paling lambat 30 hari. Nah, tadi ya, paling lambat 30 hari sejak ubah bentuk dan atau ganti mesin. Nah, jadi ada tadi kategorinya ya. Bila dalam masa bea balik nama kendaraan bermotor terjadi perubahan atas kendaraan bermotor, baik itu perubahan bentuk ya dan atau penggantian mesin, maka yang bersangkutan wajib untuk melaporkan dengan mengisi data objek dan subjek pajak paling lambat 30 hari sejak diubahnya bentuk dan atau ganti mesin selesai dilaksanakan. Ya. Nah, apabila telah lewat dari 30 hari tadi ya, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda yaitu sebesar 25%. Nah, jadi itu teman-teman yang dilakukan adanya pengenaan denda ya. Denda sebesar 25% tadi. Apabila ada perubahan kendaraan bermotor baik itu dalam bentuknya atau penggantian mesin, paling lambat itu 30 hari ya dilaporkan untuk mengisi data objek dan subjek pajak. Oke.
ya. Jadi syaratnya nanti yang disiapkan apa? Yang pertama adalah BPKB. Yang kedua STNK, terus cek fisik kendaraan, kwitansi jual beli ya dengan materai, terus KTP pemilik daerah yang dituju, KTP asli ya. Terus badan hukum, kalau untuk badan hukum ada akte pendirian ya kan. Terus keterangan domisili, surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani ya. Gitu, seperti itu contohnya ya. Untuk yang tadi apabila ada perubahan bentuk ya. Oke, nah jadi pada saat penggantian nama ya, apabila si wajib pajak atau si pembeli kedua dan seterusnya ya, pemilik kedua dan seterusnya jika tidak melakukan pembayaran tidak melakukan bea balik nama, artinya tidak masalah, tidak ada dikenakan sanksi seperti itu.